tempat bersejarah kota Surabaya, yaitu tepatnya di alun-alun kota Surabaya. Simak terus ya, kami dari kelompok 4. Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur yang menjadi kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kota Surabaya mendapat julukan sebagai kota pahlawan karena sejarahnya yang sangat dikenang dalam masa perjuangan dan keberanian dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari serangan penjajah. Yuk ikut kami mencari tahu apa aja yang ada di alun-alun kota Surabaya. Berawal dari pendudukan kolonial Belanda di Surabaya, banyak gedung-gedung yang dibangun oleh Belanda. Salah satu gedung tersebut adalah Gedung Simpengse Society yang kini bernama Balai Pemuda, yang didirikan pada tahun 1907. Gedung ini yang diarsiteki oleh Wesmes mempunyai ciri khas kubah yang sepintas mirip dengan mahkota Ratu Belanda. Gedung ini terletak di Jalan Simpangstraat yang sekarang lebih dikenal dengan Jalan Gubernur Suryo. Dahulu, gedung ini digunakan sebagai tempat berkumpulnya kaum bangsawan Belanda maupun orang-orang ekspatriat dengan berbagai fasilitasnya, antara lain balai pertemuan, gedung teater, tempat berdansa, restoran, tempat olahraga biliar, bowling, dan dilengkapi dengan bar. Pada malam hari, suasana tempat ini tampak lebih semarak dengan permainan lampu-lampu yang digunakan untuk berpesta ria. Dan tidak semua orang bisa masuk ke dalam gedung ini. Orang-orang tertentu saja yang bisa beraktivitas di dalamnya, termasuk kaum pribumi tidak diperbolehkan ikut berpesta. Seperti yang ditulis pada papan pengumuman yang berada di halaman gedung, yaitu Verboden for Inlander, artinya pribumi dilarang masuk. Kalaupun pribumi bisa ada di dalam gedung tersebut karena mereka dijadikan sebagai pembantu atau pelayan. Menurut informasi yang disampaikan oleh pemandu tur bus SSCT, dahulu di depan gedung terdapat patung yang berbentuk anjing dengan tulisan "Anjing dan pribumi tidak boleh masuk". Tak hanya saat Belanda menjajah, pada masa pendudukan Jepang pun, tempat ini masih mempertahankan watak khas rasis dengan lebih eksklusif. Masih diceritakan dalam tulisan William Frederick. Tak lama saat Belanda menyerah, sebagian besar bioskop dan hotel yang biasanya terbatas untuk orang pribumi mulai terbuka umum kembali. Namun, tidak untuk simpang klub. Tempat ini tetap menjadi tempat eksklusif bagi para perwira Jepang di Surabaya. Pada masa pertengahan, setelah deklarasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Simpangse Society sempat jatuh ke tangan PRI atau Pemuda Republik Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1957, Simpangse Society kembali pada fungsinya semula, yakni sebagai tempat perkumpulan, dan bangunan tersebut berganti menjadi nama Balai Pemuda untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Tahun 1965, Balai Pemuda menjadi markas perkumpulan untuk menumpas G30 SPKI. Lalu, pada tahun 1966, Balai Pemuda bergejolak kembali karena dugaan para seniman yang pentas di gedung tersebut memiliki paham berbeda dengan ideologi Pancasila. Saat ini, Gedung Balai Pemuda digunakan sebagai kantor-kantor pemerintahan dan perkantoran swasta, karena sebagian pengelolaannya diserahkan kepada pihak swasta. Balai Pemuda kini dijadikan bangunan cagar budaya yang penuh dengan kisah sejarah di Surabaya. Gedung Balai Pemuda dimanfaatkan untuk fasilitas publik seperti perpustakaan kota, program rumah bahasa, Tourist Information Center, teater pertunjukan, dan sebagainya. Selain itu, di kawasan Balai Pemuda dibangun pula museum pameran dan tempat parkir untuk pengunjung yang semuanya berada di bawah tanah. Gedung Balai Pemuda juga disewakan untuk acara-acara seperti pameran seni, seminar, dan lain-lain.
Pemanfaatan bangunan cagar budaya dari era kolonial ini sangat menarik bagi saya pribadi. Pemerintah daerah akhirnya mengambil alih dan merevitalisasi Balai Pemuda. Balai Pemuda benar-benar dijadikan sebagai balai bagi para pemuda, yaitu wahana hiburan, pendidikan, dan kesenian terutama bagi anak-anak muda. Revitalisasi terhadap Desi Pangse Sosiet merupakan langkah yang sangat penting mengingat banyak bangunan peninggalan Belanda di berbagai daerah yang dilupakan dan ditinggalkan begitu saja. Gedung Balai Pemuda di Surabaya mengalami transformasi signifikan dari masa kolonial hingga sekarang. Pada masa penjajahan Belanda, gedung ini dikenal sebagai simpang klub, tempat eksklusif yang penuh dengan praktik rasisme. Selama pendudukan Jepang, fungsinya sebagai tempat elit tetap dipertahankan. Setelah kemerdekaan Indonesia, gedung ini mengalami perubahan fungsi, yaitu menjadi pusat kegiatan nasionalis dan kemudian menjadi markas melawan G30S PKI. Saat ini, Balai Pemuda telah beralih fungsi menjadi pusat kegiatan publik yang modern dan inklusif, seperti perpustakaan, teater, dan fasilitas umum lainnya, serta menjadi destinasi yang instagramable dan ramah untuk semua kalangan masyarakat. Revitalisasi gedung ini menandai upaya penting dalam memanfaatkan dan melestarikan bangunan cagar budaya sambil memberikan manfaat bagi generasi muda. Sebelumnya di sini saya dengan Bapak siapa? Kenalkan, saya Pak Abdullah, saya di sini sebagai Setkap UPTD Museum dan Gedung Seni Budaya. Pertanyaan nomor 1, sudah berapa lama Bapak bekerja di sini? Saya mulai tahun 2013 sampai dengan sekarang. 2013. Sebelumnya apakah Bapak tahu sejarah di alun-alun kota Surabaya ini? Sebenarnya kalau sejarah itu kan yang namanya sejarah itu adalah gedung peninggalan Belanda. Dulu namanya Gedung Simpang Sosiet, dibangun pada tahun 1907. Kalau untuk sejarah alun-alun ini baru dibangun pada tahun 2016 sampai selesai 2019 pada masa Ibu Wali Kota, Ibu Risma. Oh gitu. Pertanyaan nomor 3, selama Bapak kerja di sini apakah ada perubahan dari alun-alun ini? Ya, selama saya kerja di sini ada perubahan. Ini dibikin alun-alun Surabaya berada di komplek Gedung Balai Pemuda baru. Ini juga ada parkiran basement, itu juga ada skatepark. Ya. Oh gitu. Ya. Dan juga ada food court. Oh iya. Ya. Terima kasih ya Pak ya. Oke, sama-sama. Nah, gimana perjalanan kita menelusuri alun-alun kota Surabaya? Seru kan? Seru banget. Jangan tahu. Subscribe. Bu Rina, jangan lupa nilai plusnya ya. Rina, I love you. I love you, Bu Rina. Dadah.